Oke guys, sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu channel YouTube kami. Karena dengan mengklik tombol subscribe, kalian telah mendukung konten kami untuk membuat video-video yang gak kalah seru dan gak kalah menarik. Dan ingat, subscribe itu gak bikin kalian rugi guys. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin wa man salaka sunanahu naja min yaumina hadha ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berharap mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kita kesehatan yang sempurna, penjagaannya, keluarga kita diberikan kesehatan, rezeki yang halal berlimpah luas, dan kita senantiasa diberikan semangat untuk senantiasa mencari ridha Allah melalui talabul ilm. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini anak-anakku di kelas 2 dan di kelas 3 sudah sampai kepada materi Ghazwatu Badril Kubra, yaitu pertempuran Badar Al-Kubra. Ya, kenapa disebut Ghazwatu Badril Kubra? Karena memang sempat terjadi beberapa kontak ya antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy Makkah, tetapi tidak sampai terjadi pertempuran besar sebelum terjadinya Badar Al-Kubra ini. Anak-anakku sekalian, perlu Ustaz ingatkan kembali bahwa Badar adalah nama sebuah pasar. Ada beberapa ahli sejarah mengatakan Al-Badru huwa ismu suq, ya. Badar itu adalah nama sebuah pasar. Tapi juga ada yang mengatakan Badar adalah nama salah satu sumur yang berada di pasar, ya. Sehingga pasar tersebut dinamakan Suqi Badrin, ya. Ada yang menyatakan bahwa sumur tersebut juga kenapa dinamakan Badar, karena memang yang menggalinya adalah seseorang yang bernama Badrun atau Badar, sehingga lambat laun wilayah dan pasar tersebut disebut Suqul Badr. Nah, pertempuran ini terjadi di sekitar sumur atau pasar Badar. Baik, kita masuk ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Ghazwatu Badril Kubra, ya. Pertempuran Badar Al-Kubra, ya. Kalian harus ingat bahwasannya kalau ada kalimat yang menyatakan ghazwah, berarti di sana Nabi Muhammad SAW turut serta dalam pertempuran tersebut. Hiya al-Furqan. Badar, perang Badar Al-Kubra juga dinamakan perang Al-Furqan, ya. Alladzi a'azzallahu bihil Islam wa rafa'a manarahu wa tamasa asy-syirka wa kharraba arkanahu. Yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala a'azzallahu bihil Islam, memuliakan, mengagungkan, ya, agama Islam dengan perang tersebut, ya. Wa rafa'a manarahu, kemudian Allah meninggikan, ya, mengangkat manarah, lambang atau panji-panji Islam. Jadi dengan perang Badar itu Allah memuliakan agama Islam, mengangkat panji-panji Islam dengan memberikan kemenangan pada perang Badar. Wa tamasa syirka, kemudian dan Allah, tamasa maknanya itu menghapus, melenyapkan kesyirikan. Wa kharraba arkanahu, dan menghancurkan arkan, tiang atau penopang kemusyrikan. Jadi dengan perang Badar itu Allah memuliakan agama Islam, karena memang dalam kitab Muhammad Rasulullah SAW karangan Muhammad Ridha diceritakan Nabi Muhammad SAW
dari sejak sampai di wilayah Badar, menguasai sumur Badar, memerintahkan para sahabat itu menutup sumur Badar dengan bebatuan. Imam Ali sampai lebih dari beberapa kali, ada yang menyatakan 3 kali, selalu datang ke arsy-nya Nabi Muhammad, ke saungnya atau ke tempat tenda Nabi Muhammad itu. Beliau selalu melihat Nabi dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi di tengah malam sujud, mendekati subuh Nabi tetap sujud sambil membaca ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, memohon kepada Allah untuk memenangkan pasukan muslimin ini. Yang memang pada saat itu pertempuran Badar adalah menjadi sebuah pertempuran yang sangat heroik ya, dimana kalau kita kembali mengingat Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri itu menuliskan bahwa dalam perang Badar Al-Kubra ini Nabi hanya membawa 300 dengan beberapa orang saja. Ada yang menyatakan 313 orang ya, ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 317, tetapi yang populer yang kita tahu itu 313. Kemudian Nabi hanya membawa 70 unta ya. Bayangkan dengan keadaan seperti itu Nabi mampu memenangkan pertempuran gitu ya. Kemudian dalam kaum muslimin itu hanya ada yang menyatakan Rasulullah hanya membawa 1 atau 2 ekor. Itu pun hanya kuda, hanya 1-2 ekor. Itu pun satu kuda ditaiki oleh yang punya hanya Zubair bin Awam saja. Jadi Nabi hanya membawa 70 unta. Kemudian Nabi sampai naik dalam 1 unta dengan 3 orang. Dalam sejarah dikatakan dengan Imam Ali dan satu lagi dengan Marsad bin Abi Marsad. Jadi 1 unta ditaiki 3 orang, dari tidak adanya kelengkapan persenjataan dan minimnya perlengkapan yang dimiliki kaum muslimin. Tapi subhanallah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Nabi dengan para sahabat ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perang Badar. Wa sababuha anna Rasul kharaja liya'tarida 'iran li Quraisy raji'atan min asy-Syam wa kana ma'ahu 313 rajulan. Wa sababuha, adapun sebab perang Badar ini yaitu anna Rasul, bahwa sesungguhnya Nabi itu kharaja, keluar, siapa Rasul, liya'tarida 'iran li Quraisy, untuk mencegat kafilah dagang kafir Quraisy ya. Dalam Rahikul Maktum dikatakan bahwa kafilah ini baru pulang dagang dari kota Syam, membawa 1000 ekor unta penuh dengan harta benda. Sampai-sampai Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri mentaksir harta yang dibawa oleh kafir Quraisy itu sekitar 50.000 dinar emas gitu ya. Kalau sekarang kita konversikan dengan harga emas sekarang ini, 1 gram itu kurang lebih 4,5 gram, dan harga 1 gram itu kurang lebih di atas 800.000, taruhlah 800.000. Maka 1 dinar emas itu kurang lebih 3.600.000. Ini 50.000, kurang lebih sampai 1,8 triliun kurang lebih. Ini hitungan saya, silakan kamu hitung, karena 1 dinar itu kurang lebih 3.600.000. Ini 50.000 dinar emas, belum lagi unta, belum lagi benda lain. Itu sampai demikian detail dipaparkan oleh Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri. Yang membuat tertarik lagi, Nabi setelah terjadinya perang Usyairah itu mengutus Talhah bin Ubaidillah ya, dengan Sa'id ya, dengan siapa itu Ubaidillah bin Sa'id, Nabi mengirim 2 orang itu untuk mengintai sejauh mana, sudah sampai mana kafilah dagang kafir Quraisy. Begitu sudah mendekati kota Madinah, Nabi mengajak kurang lebih 313 orang untuk mencegat kafilah dagang tadi yang membawa sedemikian besar harta dan kekayaan orang kafir Makkah. Kenapa?
karena memang ini sebagai strategi peperangan ya untuk memukul kafir Quraisy yang selalu memberikan ancaman dan tekanan kepada kaum muslimin. Tetapi subhanallah, Allah tidak mengizinkan pertempuran ini terjadi. Jadi bahkan guru kita dulu Sayyidina Syekh Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Bakar Masar menyatakan bahwa Allah tidak ingin tercatat sejarah bahwa Nabi Muhammad pernah mencegat kafilah dagang kafir Quraisy sehingga tidak terjadi pertempuran ya. Yang mana memang beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa ini adalah kesempatan ya, fursatun dhahabiyatun, ini adalah sebuah kesempatan emas di mana kalau Nabi berhasil ya, ini pendapat lain, kalau Nabi berhasil mengambil kafilah itu, tentu ini pukulan berat bagi orang-orang kafir Quraisy Makkah yang notabene memusuhi Islam dan bisa membangun kekuatan kaum muslimin. Tapi Allah tidak ingin cara-cara tersebut sehingga tidak terjadi peperangan. Ya, itu sebabnya. Jadi Nabi mencoba mencegat kafilah dagang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang sepulang dagang dari kota Syam, yang hanya membawa 40 orang lelaki saja. Ini kesempatan bagus untuk kaum muslimin tentunya. Yang dibawanya subhanallah luar biasa, 1000 ekor unta dengan kurang lebih 50.000 dinar emas yang tadi perhitungan sudah saya sampaikan. Ya. Wa kana ma'ahu 313 rajulan. Wa kana, dan ada ya ma'ahu bersama Nabi apa 313 rajulan. Dalam kitab ditulis 313 orang. Jadi bersama Nabi itu ada 313 orang sahabat ya. Tadi Ustaz tambahkan bahwa ada 70 ekor unta yang dibawa Nabi dan 1 atau 2 ekor kuda. Ada yang menyatakan 1 saja, itu pun 1 ekor kuda itu milik Zubair bin Awwam. Bahkan Nabi sampai menunggang 1 ekor unta bertiga, Sayyidina Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dan Marsad bin Abi Marsad. 3, bayangkan itu pertempuran. Dan bahkan dulu menyatakan juga bahwa senjata yang dibawa oleh para sahabat itu bukan senjata untuk perang, senjata yang untuk memotong pohon dan kayu ya. Tidak siap ya. Tujuan hanya mencegah, tetapi terjadi pertempuran perang Badar. Falamma alimat Quraisyun bidzalik arsalat 950 rajulan li himayati 'irihim. Falamma alimat, maka tatkala mengetahui siapa Quraisy, suku Quraisy ya, bidzalika, tentang hal tersebut, tentang di mana Nabi mencoba mencegat kafilah dagang mereka, arsalat 950 rajulan, maka kaum Quraisy mengirimkan 950 rajulan lelaki ya. Total pasukannya kurang lebih di sini katakan 950 orang lelaki, li himayati 'irihim, untuk menjaga dan melindungi kafilah dagang mereka, wa tijaratihim, dan perniagaan mereka. Fasara ilaihimur rasul biman ma'ahu wa qatalahum qitalan syadidan ya. Sebenarnya kitab ini sangat singkat. Sebenarnya tadi ketika Rasulullah berangkat itu tujuan bukan untuk melakukan pertempuran Badar, tetapi untuk li'tarida iran li Quraisy, untuk mencegat kafilah dagang. Tapi Abu Sufyan ya, salah satu tokoh yang populer di kota Makkah ya, Sufyan bin Harb tentunya ini, nanti beliau punya putra namanya Muawiyah bin Abi Sufyan yang akan menjadi khalifah setelah Al-Imam Hasan, setelah terbunuhnya Imam Ali karamallahu wajhah. Setelah Al-Imam Hasan, putra daripada Imam Ali karamallahu wajhah, melepaskan jabatan khalifah, kemudian menyerahkannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Makanya setelah adanya titik temu perdamaian antara Al-Imam Hasan selaku khalifah yang sah menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah yang memang menuntut jabatan tersebut, terjadilah disebut tahun Amul Jamaah, tahun persatuan, di mana tidak ada lagi pemimpin selain satu pemimpin dalam tubuh umat Islam saat itu. Fasara ilaihimur rasul, maka berangkat Nabi Muhammad SAW kepada mereka ya. Nabi sudah
sudah mengetahui bahwa Abu Sufyan berhasil kabur, kemudian Nabi mendengar berita bahwa pimpinan daripada pasukan kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal membawa kurang lebih 950 orang untuk menyerang Nabi. Nabi sempat terjadi musyawarah di sana, ya, ada namun tidak diceritakan di sini. Sempat terjadi musyawarah di mana Nabi Muhammad SAW meminta pandangan para sahabat apakah kembali ke kota Madinah ataukah melanjutkan pertempuran. Kemudian terjadi kesepakatan antara Nabi dengan sahabat untuk melanjutkan pertempuran. Dan para sahabat menyatakan kami ikut pendapat dan perintah Rasulullah SAW. Ya. Wa qatalahum qitalan syadidan. Lalu Nabi memerangi mereka dengan qitalan syadidan. Dengan apa itu? Peperangan yang sangat, artinya Nabi dengan sungguh-sungguh memerangi mereka. Wa ayyadallahu al-muslimin bil malaika. Wa ayyada, dan menguatkan siapa Allah al-muslimin terhadap kaum muslimin bil malaika, dengan para malaikat. Fanhazamal musyrikun, lalu hancurlah, kalahlah kaum musyrikun. Wa tabi'ahumul muslimun yaqtuluna wa yuksirun. Kemudian kaum muslimin mengikut, arti mengambil tindakan, ya, yaqtulun, ya, mereka apa itu menghukum dengan membunuh kafir Quraisy, wa yaksirun, dan sebagian lagi ditawan. Jadi peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Sebahagian kafir Quraisy atau al-musyrikun ada yang terbunuh, wa yaksirun, dan sebagian lagi ada yang ditawan. Faqutila minal musyrikina sab'una rajulan minhum Abu Jahlin, ya. Faqutila minal muslimin, dan dibunuh, artinya minal musyrikin, dari kaum musyrikin sab'una rajulan. Jadi orang-orang musyrik yang terbunuh, yang tewas dalam perang Badar itu kurang lebih ada 70 orang. Minhum, salah satu di antara mereka Abu Jahal. Abu Jahal ini pimpinan kafir Quraisy. Makanya begitu Abu Jahal mendapati sakaratul maut, dipinta taubat, dia menolak, maka Nabi bersahabat, maka Nabi menyampaikan hadza fir'aunu hadhil ummah. Ini adalah Fir'aunnya umat ini. Jadi kalau Fir'aunnya Nabi Musa itu sempat berupaya taubat dikala sakaratul maut datang, tapi Abu Jahal lebih parah. Begitu sakaratul maut sudah datang, dia menolak untuk bertaubat. Abu Jahal tewas terbunuh dalam perang Badar. Wa usira minhum sab'una asiran. Kemudian ditawan dari mereka kaum musyrikin sab'una rajulan. Adapun 70 sab'una asiran, 70 orang tawanan. Wa qutila minal muslimin arba'ata asyara rajulan. Dan terbunuh dari kaum muslimin itu 14 orang saja, ya. Tsumma amara, kemudian memerintahkan siapa Rasul bidamni qatlal muslimin, ya, untuk menguburkan korban dari kaum muslimin wal musyrikin. Jadi orang-orang yang tewas dari kaum muslimin dan al musyrikin, Nabi memerintahkan semuanya dikuburkan. Waraja'a, dan kembali siapa Nabi ilal Madinah, menuju kota Madinah. Walamma qarabaha, dan tatkala qaraba, mendekat siapa Nabi terhadap kota Madinah, talaqathul walaid, menyambut terhadap Nabi siapa al walaid, ya, kaum perempuan bidufuf, dengan sambil memainkan rebana, ya, yunshidna, sambil mereka menyanyikan salawat. Tala'al badru alaina. Ini salawat juga dibacakan ketika Nabi memenangi perang Badar, juga ketika Nabi saat tiba di kota Yathrib atau kota Madinah ketika hijrah, kaum muslimin immal walaid, immal sibyan, immal rijal menyanyikan tala'al badru alaina, ya. Bahkan ketika hijrah itu Nabi disambut dengan setiap orang yang menyambut Nabi itu menyodorkan hadiah kepada Nabi Muhammad SAW, karena dari bahagianya, saking bahagianya orang-orang Madinah kedatangan Nabi Muhammad SAW. Inilah sejarah singkat pertempuran Badar, di mana perang Badar ini terjadi pada tahun kedua Hijriah. Nabi Muhammad
yang awalnya bertujuan untuk mencegah kafilah dagang kafir Quraisy, namun ternyata kafilah dagangnya berhasil melarikan diri, malah berhadapan dengan lebih dari 950 orang pasukan tentara Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Sedangkan Nabi hanya membawa 313 orang dengan 70 ekor unta dan 1 ekor kuda, dan menyatakan 2 ekor kuda. Setiap satu unta dari pasukan Nabi satu unta ditaiki 3 orang pasukan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, Allah memberikan azallahu bihil Islam wa rafa'a manarah. Allah memuliakan dan mengangkat panji-panji Islam dengan memberikan kemenangan terhadap Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin pada perang Badar ini. Terima kasih banyak, mudah-mudahan kalian bisa memahami dan memperhatikan pelajaran. Hafalkan dan pahami, karena ini sejarah penting dalam sejarah perkembangan Islam dan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ustaz tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jangan lupa sempatkan diri Anda untuk mensubscribe channel YouTube dari kami. Lalu nyalakan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan video terupdate dari channel YouTube kami. Jangan lupa juga like, komen, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.